Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi pada keanekaragaman hayati. Ya, jika di video sebelumnya kita sudah bahas tentang tingkatan dari keanekaragaman hayati, lalu kita juga sudah bahas tipe-tipe dari ekosistem. Di video kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan yang cukup menarik, ya, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Siap untuk belajar ya? Kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi, kalau kita berbicara tentang keanekaragaman hayati Indonesia itu mempunyai julukan sebagai mega biodiversity country. Yang artinya, kita memang mempunyai keanekaragaman hayati yang amat sangat besar. Ya, beberapa hal yang khas ya. Misalnya yang pertama, yaitu adanya fauna dengan 3 tipe. Ada yang tipe oriental, australis, dan peralihan. Nanti kita pelajari lebih lengkap di slide selanjutnya. Tapi ini menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat tinggi. Ya, hampir tidak ada negara di muka bumi ini yang mempunyai beragaman fauna sebanyak di Indonesia. Ya, Indonesia itu salah satu negara yang misalnya dengan beberapa spesies tertentu atau keanekaragamannya sangat tinggi. Seperti itu. Lalu ciri yang kedua, yaitu kalau tadi fauna, kalau tadi hewan, kalau sekarang kita, Indonesia juga punya tumbuhan atau flora yang bertipe Malaysia. Ya, Malaysia. Lalu yang ketiga, yaitu Indonesia punya hewan dan tumbuhan yang endemik. Artinya memang khas dari daratan Indonesia sendiri. Ya, yang ada di Jawa belum tentu sama dengan yang di Sumatera. Yang ada di Sumatera belum tentu sama dengan yang ada di Kalimantan. Dan seterusnya. Itu yang dinamakan endemik. Mungkin kalau di Jawa, kamu bisa ketemu badak bercula satu. Tapi begitu ke Sumatera, belum tentu kamu bisa menemukan badak bercula satu. Itu yang dinamakan hewan endemik. Atau misalnya kalau di Papua, kamu bisa ketemu burung cendrawasih. Tapi kalau di Jawa, kamu nggak ketemu hewan atau burung cendrawasih tersebut. Itu dinamakan sebagai hewan atau tumbuhan yang endemik. Oke. Selanjutnya, ini adalah peta keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi, ada 3 garis khayal yang kamu perlu ketahui dalam kita mengenal keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya. Ada garis Wallace, ada garis Weber, dan ada garis Lydekker. Apa bedanya? Kalau garis Wallace, ya, ini sesuai namanya, Alfred Russel Wallace, ini namanya garis khayal. Jadi kalau kamu ke laut di daerah sana, ya kamu nggak bakal ketemu garis panjang gitu ya. Tapi garis khayal. Yang artinya, ya dihayal aja, gitu, dia bayang-bayang aja. Dia garis ini ada di antara Kalimantan dan Sulawesi, serta Bali dan Nusa Tenggara. Bisa kamu lihat di gambarnya ya. Lalu kedua ada garis Weber. Kalau garis Weber ini ada di antara Kepulauan Sulawesi dan Maluku, ya, sampai ke bawah di Nusa Tenggara. Sementara untuk garis Lydekker itu ada di antara Kepulauan Maluku dengan Papua. Ya, jadi ada 3 garis. Ada garis Wallace, ada garis Weber, dan terakhir ada garis Lydekker. Ya, nanti ketiga garis ini akan terpakai atau digunakan sebagai patokan dalam pembagian fauna di Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Jadi, tadi kita sudah kenal 3 garis. Nah, yang pertama ada fauna Indonesia bagian barat. Ini bagian Asiatis. Ya. Kawasan ini meliputi setidaknya 4 kawasan, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kalau kamu pernah ke 4 pulau besar ini, hewan yang kamu akan temukan itu mirip-mirip. Tidak sama, tapi akan cenderung mirip. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui kawasan tersebut adalah Indonesia bagian barat? Ada tadi yang namanya garis imajiner Wallace. Ya, dia melintang, ya,
Itu di antara Kalimantan dengan Sulawesi, serta Bali dengan Lombok atau Nusa Tenggara. Ya, ini mirip dengan fauna daratan Asia. Ya, dulu itu ada, jadi diperkirakan di zaman dahulu kala, ya, daratan di Indonesia Barat itu menyatu dengan daratan benua Asia yang besar. Sehingga hewan-hewannya pun itu akan cenderung sama dengan daerah Asia. Makanya namanya Asiatis, Indonesia bagian Barat. Contohnya apa? Harimau, Panthera tigris. Ya, kalau harimau Sumatera namanya Panthera tigris sumatrensis kalau saya tidak salah. Lalu ada banteng, ya, Bos sundaicus. Ini banteng yang ditemukan di daerah Sunda, ya, daratan Sunda. Sunda itu dulu nama daratan. Ya. Kalau sekarang kan nama suku. Kalau dulu itu nama daratan. Atau orang utan, Pongo pygmaeus, ya. Kalau kamu pernah dengar orang utan, biasanya ada di Jawa, di Sumatera dan Kalimantan. Kalau di Papua, kamu akan sulit menemukan orang utan karena dia atau hewan ini adalah khas dari daratan Asia. Ya. Contoh lain apa? Nah, ada macan tutul Jawa, Panthera pardus, serta gajah Sumatera, Elephas maximus sumatrensis. Ya, dan banyak hewan-hewan yang lain. Ya, nantinya kamu dapat eksplor sendiri, yang kamu dapat bandingkan sendiri bagaimana hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat atau daratan Asia. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi sudah Indonesia bagian barat. Yang kedua ada fauna Indonesia peralihan. Nah, kalau untuk peralihan ini meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Pulau Timor. Nah, Pulau Timor itu mencakup Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Nah, kawasan ini dibatasi oleh 2 garis. Kalau tadi hanya 1 garis ya, karena di bagian paling barat nggak ada garis khayalnya. Tapi kalau untuk di daerah ini ada 2 garis yang membatasi. Yaitu di sebelah barat atau sebelah kiri itu ada garis Wallace, ya, dan di sebelah kanan atau di timur itu ada garis Lydekker. Jadi di kiri ada Wallace, di kanan ada Lydekker. Ya. Nah, di kawasan ini hewan-hewannya lebih unik lagi. Karena kenapa namanya peralihan? Karena dianggap hewan-hewan yang ada di daratan-daratan ini merupakan peralihan antara Asiatis atau Indonesia Barat dengan Australis atau Indonesia Timur. Apa contoh khasnya? Komodo, Varanus komodoensis. Nah, yang ada di Pulau Komodo yang diperkirakan merupakan nenek moyangnya kadal, ya, diperkirakan salah satu hewan purba yang masih tersisa di muka bumi ini. Nah, itu contoh dari fauna Indonesia peralihan. Lalu contoh lainnya ada burung rangkong, Ricticeros cassidix. Ya, dan banyak lagi yang lain. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Kalau kawasan Indonesia Timur ini meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di antaranya. Apa yang membatasi? Yang membatasi adalah garis Lydekker saja di bagian barat atau di sebelah kiri. Ya, kalau bagian timurnya ya berbatasan dengan Papua Nugini. Seperti itu. Contohnya apa? Ada kanguru pohon, Dendrolagus ursinus. Jadi kalau dibilang apakah hanya Australia yang punya kanguru, jawabannya tidak. Indonesia pun punya. Cuma memang kanguru yang ada di Indonesia tidak sama persis dengan yang ada di Australia. Ya. Lalu ada apa lagi contohnya? Burung cendrawasih ekor pita, Astrapia mayeri. Dan banyak lagi yang lain. Hewan-hewan di Papua itu sangat beragam juga. Ya. Dan dia lebih cenderung sama dengan daratan Australia. Itu menunjukkan bahwa fauna yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah belajar bahwa ada 3 zona, ya, Asiatis, peralihan, dan Australis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari keanekaragaman hayati. Tadi menjadi pertanyaan, buat apa sih kita menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia? Untuk apa? Kenapa harus dijaga?
sebenarnya karena ada manfaat-manfaat tersendiri. Seperti yang pertama sebagai sumber pangan. Jelas, ya. Sumber pangan, tumbuhan-tumbuhan yang memang bisa dimakan, itu nanti akan menjadi sumber pangan yang baik bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia. Seperti itu. Sumber pangannya pun berbeda-beda. Masyarakat di Jawa makan pangannya berbeda dengan yang ada di Papua misalnya. Pun dengan orang yang ada di Maluku belum tentu sama dengan yang ada di Kalimantan. Seperti itu. Nah, yang kedua, sebagai sumber obat-obatan. Diperkirakan, ini masih perkiraan, diperkirakan Indonesia itu punya sekitar 30.000 spesies. 30.000 itu spesies. Dan satu spesies itu bisa berjuta-juta individu tentunya. Nah, ini bisa digunakan sebagai tanaman obat. Kalau mungkin kita dengarnya tanaman herbal itu kebanyakan dari Tiongkok. Ya, padahal sebenarnya Indonesia punya potensi untuk sebagai pusat tanaman obat dunia. Ya, kayak misalnya mengkudu, ya, lalu dan yang lain itu juga bisa digunakan. Lalu yang ketiga sebagai sumber kosmetik. Apa sih yang bisa digunakan gitu ya? Kayak misalnya kemuning, bengkoang, itu bisa digunakan sebagai sumber kosmetik. Atau lidah buaya kalau kamu nonton iklan sampo misalnya, itu kan biasanya dibilang aloe vera. Ya, aloe vera. Ini adalah memang si lidah buaya atau aloe vera itu dapat digunakan sebagai untuk kebaikan rambut, gitu. Itu sebagai sumber kosmetik. Lalu untuk sebagai sumber sandang itu pakaian, ya. Kayak misalnya apa? Kapas, ya. Kapas itu Gossypium arboreum, ya. Lalu yang lain juga ada beberapa, terutama di daratan-daratan yang mungkin masih tradisional, itu banyak digunakan sebagai sumber sandang. Pun juga dengan sumber papan atau sumber untuk membangun rumah, ya. Masyarakat tradisional itu masih sangat beragam sekali untuk dua hal ini, ya. Kayak misalnya pakai kayu jati, Tectona grandis, gitu kan, atau pakai pohon kelapa untuk daerah yang di pantai misalnya, Locust lucifera, itu bisa. Lalu selanjutnya sebagai aspek sosial budaya. Kalau sebagai aspek sosial budaya, Indonesia ini punya sekitar 350 etnis atau suku dengan agama dan kepercayaan yang berbeda. Dan itu pun ada peran keanekaragaman hayati di situ. Kayak misalnya kalau orang Islam, ziarah kubur gitu ya, orang Jawa, ziarah kubur biasanya kita pakai bunga, nyekar. Ya, kalau bunganya nggak beragam, kalau bunganya nggak ada, ya nggak bisa. Gitu. Lalu apa misalnya upacara di Bali, Ngaben, ya, agama Hindu itu juga menggunakan tumbuhan atau minyak atsiri dan beberapa hal yang lain. Lalu misalnya apa? Kurban umat Islam, ya kan? Kayak sapi, kambing, domba, dan yang lain. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik. Jadi plasma nutfah itu adalah bagian tubuh organisme. Jadi bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa bakteri, dan yang lain yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Semakin beragam keanekaragaman hayati tersebut, itu akan semakin baik. Ya. Dengan adanya plasma nutfah ini, dengan adanya sumber daya yang besar ini, kita akan lebih banyak punya opsi. Mana yang mungkin mau dikembangkan, atau mana yang mungkin kurang dikembangkan. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini kita cukup sampai sini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang hilangnya dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.